Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Saya akan mempresentasikan tugas dari analisis proses bisnis untuk kepentingan ujian akhir semester dengan penelitian analisis dan rencana bisnis usaha RT RW.net membangun konektivitas internet di lingkungan desa Gedong Kulon. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang beranggotakan Nur Hasan, Muhammad Ilham Effendi, dan Saudara Sulistio. Kami akan mempresentasikan dengan penelitian kami pendahuluan, latar belakang, dan motivasi melakukan usaha, yaitu di masa yang sudah menginjak pertumbuhan informasi yang sangat cepat saat ini harus diimbangi dengan konektivitas yang memadai, mulai dari bekerja, belajar, belanja, dan lain-lain. Bagaimana cara melakukan semua itu dari rumah? Tentu saja bantuan teknologi dan internet. Namun tidak semua wilayah Indonesia bisa memiliki infrastruktur pendukung koneksi internet yang baik. Oleh karena itu, untuk agar warganya dapat memanfaatkan akses internet, perlu dibangun RT RW.net di desa. Justifikasi pemilihan objek usaha yaitu masih terbukanya peluang berwirausaha sebagai penyedia akses internet kelas RT RW.net. Tujuan usaha yang hendak dicapai yaitu sebagai penyedia jasa layanan internet di lingkungan kecil yang memiliki visi dan harapan pengembangan bisnis hingga kedepannya mampu menyediakan jasa. 2. Mendapatkan profit atas pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi. Dan terakhir, tujuan serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat serta membangun masyarakat yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet. Perkenalkan, saya Sulistio, anggota kelompok 10 analisis proses bisnis. Sesuai dengan analisis dan rencana bisnis usaha RT RW.net, membangun konektivitas internet di lingkungan Desa Gedok, Kulon, Duren. Saya berada di bagian pelaksana, di mana kali ini saya akan memaparkan ringkasan dari pelaksanaan kerja dan metode bisnis sesuai dengan yang sudah direncanakan. Adapun konsep pelaksanaan kerja adalah workflow dari penawaran awal. Jadi apabila terdapat penawaran pemasangan jaringan yang sudah di-approve oleh tim, maka selanjutnya adalah survei lokasi dan perhitungan jarak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat yang akan kita gunakan untuk memasang jaringan fiber optik. Perangkat yang dibutuhkan yaitu panjang kabel fiber optik, keamanan sambungan, dan seperti harus berada di tiang supaya aman dan fix. Kemudian jalur pemasangan fiber optik melalui rute yang aman, jadi tidak ada halangan seperti pohon ataupun blocking area yang akan menyulitkan pemasangan selanjutnya. Untuk pemasangan modem hub yang aman dan sesuai prosedur, di mana ketinggian dan posisi letak yang leluasa untuk memancarkan jaringan, dan juga lokasi yang tidak banyak diganggu atau dilalui kendaraan. Kendala yang biasa ditemui itu selama proses survei terdapat laporan bahwa di beberapa lokasi yang kita pilih di Desa Gedok, Kulon, itu sebagai berikut. 1, jarang terdapat tiang kabel telepon. 2, banyak posisi yang terhalang oleh pohon besar, jadi area coverage-nya agak terhalang. 3, perlu kecermatan dalam penghitungan jarak di beberapa lokasi hasil survei. Posisi lokasi yang ada di Teluk Sari Duren, target pemasaran kita ada di sekitar persawahan juga yang jauh dari pemukiman desa.
Sesuai dengan hasil rapat dan keputusan bersama, di mana konsep RT RW net sebenarnya sama dengan konsep warnet, yang membedakan hanyalah posisi lokasi dari pelanggannya yang berbeda. Oleh karena itu butuh pengawalan atau handling secara memadai terkait lokasi pelanggan yang berjauhan dari area coverage kita. Selanjutnya adalah kebutuhan perangkat untuk perlengkapan penyedia jaringan utama, antara lain 1. Modem. Bisa menggunakan modem ADSL seperti Telkom Speedy ataupun kabel modem seperti First Media. 2. Router mikrotik dapat menggunakan RB750 R2. 3. Kabel fiber optik yang akan digunakan untuk menarik switch ke lokasi pelanggan. 4. Switch hub 16 port. 5. Outdoor access point dengan tipe high power yang kemudian disambungkan dengan pigtail dan kemudian dihubungkan dengan antena OMI. 6. Tower triangle dengan antena OMI sebagai perangkat lainnya dilengkapi dengan pengaman anti petir dari sheet protector yang juga dipasang lebih tinggi dari antena OMI. Antena yang kita butuhkan ada 2 macam, yaitu antena OMI dan antena grid, di mana sebenarnya antena lebih diperuntukkan untuk layanan pelanggan yang lokasinya agak jauh dari coverage posisi access point yang kita pasang nanti. Dari segi bisnis, sejak awal sudah ditentukan nama produk kita, yaitu Turen Internet Solution atau bisa disingkat dengan TISNet, di mana dengan tujuan agar lebih mudah untuk diingat oleh warga sekitar. Selanjutnya, keuntungan produk kita dibanding produk kompetitor lain di segmen yang sama adalah paket harga kita yang dikemas dengan lebih ekonomis, di mana price yang kita tawarkan berbeda dengan price yang kompetitor tawarkan. Paket ekonomis yang kita tawarkan berada di range harga 50.000 per pelanggan per bulan dengan perbandingan paket yang lebih ekonomis dan kecepatan transfer yang lebih memadai. Hal-hal lain terkait dengan bahan baku, selain dari yang di atas juga diperlukan tools untuk maintenance dan juga spare part pengganti bila ditemukan trouble layanan jaringan, jadi bisa di handling dengan lebih cepat dan lebih akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Effendi dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang A, mengenai analisis pasar. Pertama, profil konsumen, potensi dan segmentasi pasar. Sasaran pasar atau konsumen adalah seluruh warga Gedok Kulon, Gedok Wetan, dan daerah Jero sekitar daerah tersebut. Kedua, pesaing dan peluang usaha. Survei yang sudah dilakukan sejak lama mendapati bahwa belum pernah terdengar atau terlihat adanya sinyal wifi yang berasal dari RT RW-net sekitar Gedok Kulon, daerah tersebut. Hal ini menjadikan salah satu peluang usaha yang cukup bagus jika tidak ada persaingan antar provider tersebut. Ketiga, media promosi yang akan digunakan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Promosi dan pemasaran dapat dilakukan dengan cara A, mencetak banner lintas angkasa net. B, membuka akses free internet dengan kekuatan penuh sedikitnya 3 hari dan maksimal selama 7 hari kalender, dengan tujuan perkenalan pada warga sekitar jangkauan pancaran radius yang mampu tembus diharapkan setidaknya 500 meter. C, cetak dan sebar atau titip brosur. Keempat, target atau rencana penjualan 1 tahun. Target dan rencana penjualan dalam 1 tahun adalah warga sekitar komplek perumahan dengan rencana penjualan akses terklasifikasi sebagai berikut. A, home atau non-profit organization. Ini untuk pelanggan home atau non-profit organisasi dapat menikmati internet paling murah, yaitu misal di rumah-rumah. Ini ditawarkan untuk pelanggan home. B, suhu smart office, home office. Kelas suhu hampir tidak ada beda dengan kelas home, hanya berselisih sedikit lebih besar kecepatan diperoleh tentunya banding lurus dan besarnya biaya menjadi kewajibannya. C, full office, diperuntukkan bagi yang membutuhkan internet dengan bandwidth yang cukup besar untuk menunjang kegiatannya semacam pabrik atau perkantoran sekitar daerah tersebut yang ingin membutuhkan internet. D, free wifi for quest, dan pembatasan bandwidth paling minimal dan jumlah user dapat mengakses tidak lebih dari 3 user saja.
Selanjutnya kita ke B analisis, yaitu mengenai analisis produksi atau operasi. Pertama, material dan alat yang digunakan. Kebutuhan material untuk membangun sistem smart home atau smart building antara lain: A. Kabel, ini misal kabel fiber optik, kabel LAN, kabel power, koaksial, STP dan lain. B. Modem. C. Router mikrotik. D. Switch hub 16 port. E. Outdoor access point. F. Tower triangle. Dan G. Antena. Dan beberapa material sipil lain yang mungkin akan diperlukan selama pembangunan RT ini berlangsung. Sangat dimungkinkan sekali selama proses pengerjaan ini sedikit merusak properti yang ada. Misal akan ada pembangunan semacam tower, ini akan memungkinkan kita memakai bambu atau media-media yang bisa untuk ditancapkan kabel-kabelnya. Selanjutnya kedua, pasukan material. Material cukup mudah dapat pasaran, bahkan dapat dipesan secara online. 3. Proses produksi. Instalasi akan dilakukan oleh tenaga yang sudah berpengalaman dan supervisi langsung oleh tim kami. 4. Rencana produksi selama 1 tahun. Untuk yang A, 3 bulan pertama masa instalasi dan pemasangan perangkat RT/RW-NET. B. Ambil paket paling kecil sebagai test case awal pada penetrasi pertama. C. Promosi. D. Target penjualan mencapai 20 user. E. Format billing sudah fix dan dapat berfungsi tanpa kendala. B. 3 bulan kedua. A. Review jumlah pelanggan, dan jika bertambah selanjutnya akan nambah kuota. Dan B. Tambah kuota internet ke satu tingkat yang lebih tinggi. C. Target user kelas home bertambah dan bergabung user kelas home minimal 1 user. D. Maintenance perangkat RT/RW-NET. Lanjutnya ke C, 3 bulan ketiga. Yang A. Review jumlah pelanggan dan statistik permintaan akses. B. Untuk user dengan lokasi dengan sinyal rendah dilakukan survei dan pemasangan antena grid dengan status pinjaman paket dengan jaminan. C. Maintenance perangkat RT/RW-NET. Selanjutnya ke D, 3 bulan terakhir dari 1 tahun. Yang A. Mengembangkan sistem networking dengan dukungan Cisco dan Mikrotik. B. Sistem backup jaringan, lebih ditujukan untuk keperluan maintenance tanpa harus mengalami terputusnya koneksi dan user. C. Review jumlah pelanggan dan peta jaringan Turnet. D. Pemisahan penggunaan sumber daya listrik antara keperluan rumah tangga dan bisnis. Selanjutnya secara umum rencana dan produksi pada 1 tahun pertama adalah seperti tergambar pada agenda di atas. Periode berikutnya adalah adalah pengembangan dan diharapkan sampai pada tahun ketiga sudah bisa menempati lokasi usaha sendiri yang benar-benar terpisah dari rumah tinggal. Selanjutnya ke C, analisa keuangan. Yang pertama, investasi yang diperlukan, yaitu modal. Ringkasan sederhana modal awal adalah sebagai berikut. Itemnya ini untuk item, tipe, dan untuk unitnya dengan harga dan total sebagai berikut. Yaitu yang pertama, promosi, misal banner, brosur. Untuk tipenya advertise, misal 1 set dengan harga 250. Biaya perizinan dengan Kominfo ini harus melalui orang kedua, ini kemudian dengan harga 1,6 juta. Selanjutnya antena Omni TP-Link dengan tipe TLAN 245D 1 unit dengan harga 500.000. Selanjutnya ke untuk antena anti petir. Untuk nama perangkatnya Telecom 1 unit harga 300.000. Selanjutnya ke Mikrotik radio board dengan perangkat RB750R2 1 unit harga 850.000. Pigtail 1 set 240.000. Radio X-Point dengan tipe M2 HP 1 unit harga 1 juta. Selanjutnya switch hub daily 16 24 watt 1 unit. Ini kemungkinan kita akan minjam perangkat karena saya telah punya. Selanjutnya ke kabel ANP Connect STP Cat 6. Kemungkinan panjangnya 3 meter, per meternya 6.000, berarti 30 meter dan per meternya 6.000, berarti harga 180.000. Kabel power 5 meter, harga per meternya 6.000 kalikan 5 harga 30.000. Dan ini kabel fiber optik panjang 1 kilo, ini akan sebar kepada user dan harga 1 unitnya 1.100.000. Dan ini internet broadband 1 Mbps. Kita akan menggunakan izin dari Maxindo dikarenakan via wireless, dan untuk 100 Mbps paketnya 3.500.000, dan setelah total harganya 9.080.000.
Kedua, penentuan harga pokok penjualan. Secara umum jika diketahui biaya investasi jumlah nilai tersebut di atas, maka secara jaranan nilai jumlah dalam modal plus laba yang diinginkan. Setiap paket produk yang ada menawarkan fitur dan harga masing-masing. Berikut adalah rencana harga jual masing-masing produk. Untuk small office, home office 5 MPS, pelanggan akan dikenakan biaya seharga 200.000. Maksudnya untuk small office pada perkantoran ini dikenakan seharga 400.000. Rencana neraca awal dan neraca akhir tahun setelah laporan rugi atau laba. Penyusunan neraca dan laporan keuangan tentunya akan melibatkan bagian finansial yang lebih mengerti dan yang akan mengerjakannya. Kami hanya mengerti kapan posisi keuangan itu mengalami rugi dan kapan mengalami laba. Bab terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, untuk usaha RT Urinet di Desa Kedukulon, Turan bertujuan untuk membangun konektivitas internet yang handal bagi warga, mengurangi kesenjangan digital, dan membuka peluang ekonomi serta pendidikan. Potensinya terbuka luas karena belum ada sinyal wifi dan RT Urinet di sekitar daerah tersebut, dan harga paket internet yang murah menawarkan kelas pelanggan home, suhu, dan free wifi for quest. Strategi pemasaran. Sekian dari saya mengenai penjelasan sebelumnya.